Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sebelum Kak Tarno berkisah, jawab dulu ya pertanyaan dari Kak Tarno. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Adanya langit, bumi, dan segala isinya, itulah bukti adanya Tuhan. Berapa jumlah Tuhan kita? Berapa Tuhan yang harus disembah? Tuhan kita memang satu, Tuhan kita bukan tiga. Siapa Tuhan yang harus disembah? Apakah Allah mempunyai anak? Apakah Allah punya ibu bapak? Allah tidak punya anak, tidak punya ibu bapak. Siapa Tuhan yang Maha Esa? Baik, sekarang kita dengarkan Kak Tarno berkisah. Kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 16 sampai 44. Dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman berhasil menaklukkan kerajaan Saba yang dipimpin oleh Ratu Balqis. Suatu hari Nabi Sulaiman beserta bala tentaranya mengadakan perjalanan. Sesampai di sebuah lembah, Nabi Sulaiman berhenti. Kemudian beliau mendengar seekor semut yang merupakan raja dari semut-semut di lembah itu berkata, "Wahai rakyatku, berhenti dulu. Di sana Raja Sulaiman akan ke sini. Cepat, cepat, masuk ke dalam sarang kalian masing-masing." "Siap, siap, siap Ratu." Mendengar seruan dari Raja Semut, Raja Sulaiman tersenyum. Beliau bisa mengerti bahasa semut. Kemudian memerintahkan kepada pasukannya untuk berhenti. Tidak meneruskan perjalanan dulu sebelum semut-semut itu semuanya masuk ke dalam sarang. Di saat itu Raja Sulaiman mulai menertibkan pasukannya. Ketika sampai di bangsa burung, Nabi Sulaiman melihat bahwa ada satu yang tidak hadir. Hudhud, di mana dia Hudhud? Lapor Baginda. Hudhud tadi bersama kita, tetapi sekarang tidak tahu entah kemana. Awas, kalau sampai Hudhud tidak datang dengan alasan yang tepat, akan aku hukum dia, akan aku sembelih dia. Tidak lama kemudian, Hudhud datang. Hud, Hud, Hud. Ampun Baginda, jangan hukum hamba sebelum hamba menyatakan alasan mengapa hamba sampai datang terlambat. Baik Hud, ada apa? Tadi hamba melihat kerajaan yang sangat megah, namanya Kerajaan Saba. Kemudian dipimpin oleh ratu yang bernama Bilqis. Tetapi sayang Baginda, Ratu Bilqis dan rakyatnya tidak menyembah Allah, melainkan menyembah matahari. Hai Hudhud, apakah kamu benar seperti itu? Ataukah kamu hanya mencari-cari alasan saja? Apakah berani hamba berbohong kepada engkau, wahai Raja? Hamba sungguh-sungguh berkata yang sebenarnya. Raja Sulaiman kemudian berpikir, baiklah Hudhud, karena kamu berkata demikian, maka aku perintahkan kepadamu untuk membawa surat ini.
Raja Sulaiman kemudian membuat surat untuk diberikan kepada Ratu Bilqis. Baik, ini serahkan kepada Ratu Bilqis. Siap, Paduka. Hut, hut, hut. Burung hut-hut langsung terbang ke kerajaan Saba. Kemudian ia menjatuhkan surat itu tepat di depan singgasana Ratu Bilqis. Hah? Sebuah surat? Dari siapa ya surat ini? Kemudian Ratu Bilqis membacanya. Oh, ternyata dari Sulaiman, dari Raja Sulaiman. Setelah membaca surat itu, Ratu Bilqis segera mengumpulkan pembesar-pembesar kerajaan. Kemudian dimusyawarahkan. Wahai pembesar-pembesar kerajaan, saya mendapat surat dari Sulaiman. Ini kalian bacalah. Setelah membaca itu, para pembesar kerajaan tampak marah. Ratu Bilqis, kita tidak boleh tunduk kepada Raja Sulaiman. Kita punya kekuatan yang besar, punya keberanian. Kita harus melawannya. Jangan sampai kita tunduk. Betul ya, Ratu Bilqis. Kita tidak boleh tunduk kepada Raja Sulaiman. Kita harus melawan. Tapi Ratu Bilqis, saya mendengar bahwa Raja Sulaiman mempunyai kekuasaan yang besar. Pasukannya terdiri dari jin, manusia, dan burung-burung. Mohon Paduka mempertimbangkan. Setelah dipikir-pikir, kemudian Ratu Bilqis membuat keputusan. Baiklah, saya akan mengutus utusan agar ia pergi ke kerajaan Raja Sulaiman dan memberi hadiah yang banyak. Keesokan harinya, utusan Ratu Bilqis menemui Raja Sulaiman. Baginda Raja, kami adalah utusan Ratu Bilqis dan kami menyerahkan hadiah yang banyak buat Baginda Raja. Wahai utusan Ratu Bilqis, saya tidak membutuhkan hadiah dari rajamu. Bagiku, apa yang sudah diberikan Allah sudah lebih dari cukup. Kembalilah dan katakan kepada Ratu Bilqis, apabila ia tidak mau menyembah kepada Allah dan tetap menyembah matahari, maka akan aku hancurkan kerajaanmu. Utusan Raja Bilqis kembali dengan sangat sedih dan takut. Kemudian melapor kepada Ratu Bilqis. Ratu Bilqis kemudian berpikir dan membuat keputusan. Baiklah, pengawal, siapkan aku pengawalan yang ketat. Besok aku sendiri yang akan datang ke sana. Kemudian, keesokan harinya, Ratu Bilqis pergi ke kerajaan Raja Sulaiman. Di dekat itu, burung hut-hut sudah mengintai. Kemudian melaporkan kepada Raja Sulaiman bahwa Ratu Bilqis akan datang. Raja Sulaiman mengumpulkan para pembesar. Wahai rakyatku, wahai pembesar-pembesar kerajaan, siapakah di antara kalian yang bisa menghadirkan singgasana Ratu Bilqis? Jin Ifrit menjawab, saya Baginda, saya siap menghadirkan singgasana Ratu Bilqis sekarang. Berapa cepat engkau bisa menghadirkan? Wahai Jin Ifrit, sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda. Saya Baginda, saya bisa lebih cepat dari itu. Saya bisa menghadirkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Anda berkedip. Hah? Baiklah, kalau begitu cepat hadirkan. Saat itu juga singgasana Ratu Bilqis berpindah ke kerajaan Raja
Sulaiman. Rombongan Ratu Bilqis datang, rombongan Ratu Bilqis datang. Dari luar terdengar pengawal memberikan pengumuman. Baiklah, persilakan dia masuk. Ratu Bilqis kemudian masuk ke dalam istana kerajaan Raja Sulaiman. Silakan Ratu Bilqis, Anda duduk di singgasana ini. Apakah ada sesuatu yang kamu rasakan, hai Ratu Bilqis? Bilqis? Sepertinya aku mengenal singgasana ini. Tapi tidak mungkin. Singgasanaku masih ada di sana di kerajaanku waktu aku berangkat tadi. Cobalah Ratu Bilqis, kamu cek lagi. Oh, iya, ini singgasanaku. Bagaimana ada di sini? Baiklah Ratu Bilqis, sekarang silakan masuk ke istanaku yang bagian lainnya. Akhirnya Ratu Bilqis masuk ke dalam singgasana Raja Sulaiman. Kemudian secara tidak sadar Ratu Bilqis menaikkan jubahnya sedikit. Karena di situ ada kaca yang menyerupai air. Sehingga Ratu Bilqis mengira bahwa itu adalah air. Di dalam hati, Ratu Bilqis mengagumi Raja Sulaiman serta kebesarannya. Wahai Raja Sulaiman, ternyata engkau memiliki kekuasaan yang besar. Engkau mampu memindahkan singgasanaku, mampu membuatku kagum kepadamu. Wahai Ratu Bilqis, ini semua adalah karunia dari Tuhanku, Allah pencipta alam semesta. Semenjak saat itu, Ratu Bilqis kemudian berserah diri kepada Allah. Ya Allah, selama ini aku telah bersikap dolim. Aku telah mengabaikanmu. Maafkanlah aku ya Allah. Ya Allah, sampai dengan saat ini aku bersumpah akan menjadi berserah diri kepada Engkau. Nah, adik-adik, demikian kisah Ratu Bilqis dan Nabi Sulaiman. Pelajaran yang bisa kita ambil, pertama, kita harus selalu bersyukur kepada Allah dengan keadaan yang ada pada diri kita. Yang kedua, tidak boleh bersikap sombong dengan kekuasaan yang ada pada diri kita, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman. Dan yang ketiga, bersyukur itu harus terus kita lakukan dalam keadaan bagaimanapun. Demikian kisah dari Kak Tarno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.